Video pembelajaran kali ini saya buat untuk persyaratan peserta pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2025 gelombang 1 PDD UKTPT 1. Saya Mutimanda Dwi Satyadini dengan NUPTK 5448766667230242. Saya dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Tujuan kita akan mempelajari materi pembelajaran mata kuliah mikrobiologi dengan kode mata kuliah STBI 4223 dengan kode bahan ajar Bio 4223. Pertemuan keempat dan kelima dengan CPU MK 4 sehingga mahasiswa mampu menjelaskan tentang ciri-ciri umum, struktur, morfologi virus, dan mengimplementasikan cara sterilisasi, cara pembuatan media, cara isolasi mikroba, cara kultivasi, bisa membedakan morfologi mikroba, enumerasi mikroba, serta reproduksi virus, bakteri, hewan, dan virus tumbuhan serta memahami cara kultivasi virus dan beberapa penyakit yang berkaitan dengan virus. Teman-teman, saya absen dulu ya. Ada Ugo Arya Maulana, ada Ananda. Ingat apa itu virus? Sepemahaman saya, virus itu seperti agen infeksi Oke, mikroskopik yang bisa bereplikasi di dalam sel hidup organisme lain. Oke, terima kasih Arya. Betul sekali. Jadi virus itu memang sebuah mikroorganisme penginfeksi yang mengandung molekul atau asam nukleat, yaitu DNA dan RNA yang terbungkus di dalam lapisan protein atau kapsid yang akan membawa informasi genetik untuk replikasi diri. Nah, biasanya si virus ini memang benar kata Arya, dia tidak bisa eh, bermetabolisme sendiri. Yang ada dia hanya bisa mengganggu proses metabolisme si sel inangnya, sehingga si sel inang atau jaringan yang dia tumpangi itu akan terganggu proses metabolismenya dan rusak, sehingga menyebabkan penyakit pada sel ataupun jaringan yang memang diinfeksinya seperti itu. Kalau dia ada di tubuh manusia, maka dia akan terkena penyakit seperti itu. Begitupun di hewan dan tumbuhan. Terima kasih banyak Arya. Kita lanjut ya teman-teman. Sama-sama, Bu. Baik, Bu. Nah, di sini ada yang bisa menyebutkan 3 penemu virus dan sudah membaca. Saya Bu coba jawab. Dmitry Ivanovsky, ilmuwan dari Rusia, untuk menemukan virus mosaik tembakau. Friedrich Loeffler, ilmuwan Jerman yang menemukan virus food and mouth disease. Terus yang ketiga Martinus Beijerinck, ilmuwan Belanda yang menemukan virus mosaik tembakau dan mengusulkan istilah virus. Bagus sekali Sofia, terima kasih banyak. Ya, betul sekali Sofia. Jadi diawali 1887, Adolf Meyer, dia baru pertemukan penyakit bercak kuning pada daun tembakau. Selanjutnya ditemukan oleh Dmitry Ivanovsky dari Rusia. Ini dia masih penasaran, kenapa sih si kok ada penyakit kuning bercak kuning pada daun tembakau. Nah, tapi si Dmitry ini dia menguji cobanya dengan senyawa filtrat. Oh, ternyata senyawa filtrat juga bisa menciptakan bercak kuning seperti itu. Berarti si bakteri atau mikroorganisme ini setidaknya mengandung senyawa yang hampir sama seperti itu. Cuman dia belum bisa secara eksperimental atau ilmiah seperti itu. Baru berbentuk seperti hipotesis. Jadi di tahun 1892 itu masih berbentuk hipotesis seperti itu. Dilanjutkan kembali pada tahun 1898 atau 1899 oleh Martinus Bergerick
itu tentang penyakit bercak kuning daun tembakau yang disebabkan oleh virus. Tapi di sini juga dia belum bisa mengklasifikasikannya, apa itu virus, jenisnya, dan segala macamnya. Ditemukan lagi di tahun 1935 oleh Stanley, dia akan mengisolasi dan mengkristalkan virus-virus itu. Sehingga dia bisa mengklasifikasikan si virus itu bernama tobacco mosaic virus. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih ya Sofia, itu penjelasan dari Sofia itu juga sangat jelas sekali. Seperti itu. Kita lanjut ya. Di sini ciri-ciri virus. Virus itu memang lebih kecil ya. Jadi dari bakteri dia seukuran milimikron disebutnya. Sekitar 20 sampai 300 milimikron. Struktur virus sendiri terdiri dari asam nukleat, bisa DNA atau RNA. Jadi setiap virus itu hanya biasanya membawa satu nukleat saja, seperti itu. Dan ada protein kapsid yang mereka biasanya disebut dengan tingkatan molekuler, seperti itu. Nah, di sini ada DNA yang berfungsi sebagai genom. Nah, biasanya jika virusnya kecil, maka hanya bisa berjumlah 4 gen. Jika misalnya virusnya agak besar, dia akan berisi beratus-ratus gen. Jadi virus itu hanya memiliki genom atau materi genetik saja, seperti itu. Jadi hanya ada asam nukleat dan protein kapsid saja. Nah, virus juga bisa bereplikasi di dalam sel atau yang disebut parasit obligat interseluler. Kenapa sih dibilang parasit obligat interseluler? Karena si virus ini hanya bergantung pada sel inang untuk menjalankan fungsi vitalnya. Karena tadi dia tidak mempunyai membran plasma, dia tidak punya sitoplasma, ribosom, seperti itu. Nah, jadi si virus ini disebut adalah viron karena dia bukan sel, cuman partikel yang disebut viron dan tidak melakukan metabolisme seperti itu. Nah, biasanya para ilmu kristalisasi tadi untuk menemukan seperti tadi klasifikasi jenis virusnya, mungkin bisa membuat vaksin seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada bentuk-bentuk virus. Di sini ada yang berbentuk seperti huruf T, ada juga yang berbentuk helikal atau silindris. Seperti tobacco mosaic virus, dia lebih berbentuk silindris seperti itu atau batang ya. Di sini ada juga yang bentuknya polihedra atau kumparan. Ada juga yang berbentuk bulat atau oval yang biasanya adalah virus influenza atau biasanya disebut spherical bahasa medisnya. Di sini kalau untuk yang bentuk T, kenapa dibilang dia sangat kompleks? Karena susunannya bisa terlihat dia di sini ada kepalanya, lalu ada kapsidnya, di dalam kapsid ada DNA, ya Arya? Ada yang mau ditanyakan atau saya bisa lanjut? Di sini ada leher, oke. Nanti di dalam sini ada selubung-selubung protein tadi atau kapsid juga seperti itu. Dan dia memiliki ekor dan serabut ekor, juga memiliki jarum penginjeksi seperti itu. Nah, untuk yang bentuknya oval dan bulat, dia juga ada glikoprotein seperti itu. Seperti ini ada glikoprotein di bentuk yang kumparan dan di sini bentuk bulat dan oval juga memiliki glikoprotein. Jadi hampir sama ya. Di luarnya pun mereka sama-sama memiliki kapsid atau dilindungi oleh selaput protein. Di dalamnya mereka memiliki RNA dan DNA. Seperti itu. Nah, kenapa Bu? Kok beda ya di sini? Memang berbeda bentuk virus akan berbeda pula jenis virusnya. Jika oval dan bulat, dia akan cenderung membawa materi genetik atau genom virusnya itu adalah RNA. Sedangkan yang berbentuk kumparan
di bakteriofag atau misalnya yang virus berbentuk T pun dia akan membawa materi genetiknya DNA. Sedangkan untuk helikal atau silindris atau yang ada di dalam virus tobacco mozaik dia akan membawa genom RNA seperti itu teman-teman. Jadi memang tergantung dari genom yang akan dibawa oleh si virus seperti itu. Dan ini akan membuat mereka berbeda di dalam proses klasifikasi virus tadi. Nanti kita akan belajar di slide berikutnya. Oke, sampai di sini bentuk-bentuk virus paham ya? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini mungkin Novenia ya. Novenia bisa bantu saya untuk mengurutkan struktur virus berbentuk T ini atau bakteriofag. Satu itu kira-kira apa? Atau ada yang mau bantu Arya atau Sofia? Satu itu bentuknya kepala atau kapsid ya kira-kira? Kasip, Ah, betul, kapsid. bentuk kasip, Bu. Kapsid. Bentuk protein. Ya. Yang kedua, Eh, ada di dalamnya lagi tadi? oh, DNA, Iya, DNA kayak. iya betul. DNA. Bakteriofag akan atau berbentuk T akan membawa genom DNA. Seperti itu. Nih, dia akan membawa genom DNA. Oke, tadi kapsid. Lalu tadi Ya, ada gambar nomor 3. Tadi ada lehernya ya. leher. Di Ya, sini ada ekor dan di sini ada ini. dia penyuntiknya atau jarum peinjeksinya. Seperti berikut. Di sini ada DNA, ada kapsid, ada leher, ada selubung ekor. Sama ini isinya adalah seperti glikoprotein tadi atau eh, ya pokoknya kapsid yang berbentuk protein, selubung ekornya juga dikasih protein seperti itu. Protein virus atau yang biasanya akan membentuk kapsid seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan yang di-copy lagi untuk menjadi DNA-nya ini akan tetap menjadi DNA virusnya seperti itu. Jadi kalau virus yang memang membawa genom DNA, dia akan menghasilkan dua. Ada tetap ada DNA virusnya yang akan dibawa sebagai genomnya dia, materi genetiknya untuk tadi diinjeksikan kepada sel-sel lainnya. Dan dia membentuk juga DNA dan RNA dari sel inang dan si virus tadi untuk ditranskripsi dan translasi menjadi protein virus atau yang akan membentuk kapsid. Kalau di sini adalah untuk virus yang membawa genom RNA. Jadi kalau untuk virus seperti tadi virus influenza, virus yang berbentuk bulat, oval, dan kumparan tadi, adenovirus, itu biasanya akan membawa RNA. Nah, biasanya RNA itu tetap sama, dia akan diduplikasi melalui proses transkripsi dengan sel inangnya. Nah, biasanya untuk dia bisa bergabung dengan RNA-nya si sel inang, dia butuh enzim interferase tadi, seperti itu. Nah, biasanya pada saat dia bisa menginjeksikan RNA ke dalam kromosom sel inang, dia juga sama, dia menjadi dua, seperti itu. Tapi di sini semuanya serba RNA, seperti itu teman-teman. Jadi genom RNA akan tetap membawa genom RNA-nya dan RNA tadi berubah menjadi ditranskripsikan menjadi mRNA, lalu ditranslasikan untuk menjadi protein virus yang akan menjadi kapsidnya tadi atau glikoproteinnya tadi. Seperti itu. Tetap di luarnya kan virus itu akan dilindungi oleh si protein tadi karena proteinnya juga dibutuhkan untuk dia bisa menempel pada permukaan sel inang dan menginjeksikan genomnya tadi. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, bingung atau tidak? Halo, Masih aman. masih aman ya? Ya, Nanti melakukan injeksi berbentuk bola,
oval itu juga dia memiliki lapisan protein yang kompleks pada paku-pakunya. Ini biasanya ada virus influenza dan virus corona itu hampir sama seperti ini. Dia akan punya lapisan kapsid, lalu dia punya lapisan nukleokapsid. Di sini ada enzim. Kenapa dia ada enzim? Tadi, kalau yang berbentuk oval itu adalah mengandung genom RNA. Dia itu tidak seperti DNA. Kalau yang mengandung RNA, dia butuh enzim tersendiri. Seperti itu. Nah, lapisan luarnya tadi sama, dia punya glikoprotein, dan di sini di dalamnya ada DNA atau RNA tadi. Tapi biasanya kalau yang virus oval seperti itu, dia akan banyakkan membawa genom RNA seperti itu. Sama untuk yang berbentuk kumparan pun, dia terdiri dari kapsomer atau kapsid, lalu ada glikoprotein, dia ada DNA juga seperti itu. Di bentuk yang tobacco mozaik atau yang batang, itu juga ada RNA dan kapsomer penyusun kapsid. Nah, kapsid sendiri dia akan memang dibutuhkan dalam proses litik dan proses lisogenik seperti itu. Jadi protein kapsid dan terutama enzim ini nanti akan dilihat dari jenis asam nukleatnya tadi, lalu dari cara replikasinya tadi, dari organisme sel inang yang akan diinjeksinya seperti itu, dan juga berdasarkan jenis penyakit yang mereka timbulkan seperti itu, teman-teman. Nah, biasanya dia diklasifikasikan berdasarkan taksonomi seperti ada ordo, family, genus, spesies, mirip seperti organisme biasanya. Nah, biasanya itu dia ada 5 kingdom, ada Diplonaviria dan Mononaviria, Riboviria, Farinhaviria, dan Incertae-sedis. Incertae-sedis ini biasanya pada serangga atau tumbuhan. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh untuk taksonomi virus. Ini ada Diplonaviria itu filumnya ada Peloviricota, ada kelasnya Hevivirates, ordonya Herpesvilaces, dan ini ada familinya Herpesviridae, ada Aloherpesviridae, dan Melacoherpesviridae. Jadi ini tergantung. Tapi biasanya yang gejalanya agak sedikit ringan itu adalah virus Herpesviridae. Dia biasanya hanya timbul-timbul merah seperti cacar. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kenapa dia disebut virus Diplonaviria adalah virus herpes. Biasanya itu dia memiliki DNA untayan ganda. Untaiannya ganda, teman-teman. Jadi nggak cuma satu untayan seperti ini. Dia akan memiliki uh, untayan yang double seperti itu. Double helix. Dan dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia dan hewan. Nah, ini ada cara mengklasifikasikan berdasarkan asam nukleat. Jadi virus itu tadi dilihat dari materi genomnya. Ada yang DNA, ada yang RNA, seperti itu. Nah, biasanya tergantung dari jenis virusnya. Jadi ketika dia membawa DNA itu biasanya banyakkan virus seperti poxvirus, herpes itu virus cacar atau mungkin itu biasanya lebih banyak condong berbentuk oval, bulat ataupun kumparan. Itu biasanya ada retrovirus atau coronavirus. Retrovirus itu biasanya virus apa ya? Yang tahu nggak? Belum tahu ya? Retrovirus itu biasanya virus HIV, teman-teman. Virus-virus yang menyebabkan HIV/AIDS. Seperti itu. Halo?
Oke, kita lanjut ya. Klasifikasi berdasarkan Baltimore. Baltimore itu biasanya memang sama, dia berdasarkan genom virusnya atau DNA atau RNA-nya. Nah, biasanya dia itu tergantung dari metode replikasinya. Jadi kalau mengklasifikasi bisa dengan asam nukleat atau mengklasifikasi dengan Baltimore itu hampir sama. Jadi dia hanya melihat dari genom virusnya tadi, seperti itu, dan metode replikasinya. Lalu dilihat lagi untuk mengklasifikasikan sebuah virus itu dari kapsidnya, teman-teman. Jadi ada yang bentuknya helikal, ada ikosohedral, ada yang berbentuk kompleks. Nah, itu tergantung dari bentuk kapsidnya. Jadi kalau misalnya dia ada yang berbentuk helix tadi, ada yang bentuk seperti bola, ada yang berbentuk seperti apa batang tadi, seperti itu. Jadi macam-macam tergantung bentuk kapsidnya ya, teman-teman. Nah, juga bisa berdasarkan ada tidaknya selubung tadi. Nah, ternyata ada juga virus yang memang tidak memiliki selubung seperti itu. Oke, kalau fase apa virus-virus berselubung mungkin banyak ya, seperti yang memiliki tadi bulat itu pasti punya glikoprotein, lalu dia yang bakteriofag itu pasti punya kapsid seperti itu. Nah, ternyata ada juga virus yang tidak memiliki selubung atau kapsid. Itu biasanya ada papillomavirus dan adenovirus. Nah, biasanya papillomavirus ini virus-virus yang akan seperti HIV seperti itu. Tapi biasanya akan mengalami virus-virus yang disebabkan oleh mungkin penyakit kelamin ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini cara klasifikasi virus berdasarkan inangnya, ternyata juga bisa dipertimbangkan untuk mengklasifikasi virus tadi. Jadi kalau secara berdasarkan inangnya, dia bisa termasuk misalnya itu secara bakteriofag tadi, virus itu menyerang bakteri, seperti itu. Nah, kalau virus yang tumbuhan itu biasanya tobacco mosaic virus. Nah, itu bisa dilihat dari inangnya seperti itu. Nah, apakah dia menyerang hewan seperti misalnya virus rabies, virus flu burung, atau mungkin menyerang manusia seperti polio, HIV, corona, seperti itu. Tapi mungkin corona nggak bisa terjadi di tumbuhan ya. Kalau di hewan mungkin masih bisa seperti itu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Halo? Kalau dari saya cukup, Bu. Ya teman-teman, sekarang kita mulai quiz ya. Bentar saya izin share screen. Oke, udah mulai muncul ya. Nah, teman-teman bisa scan barcode di sini untuk nanti bisa mulai masuk. Kita evaluasi ya hasilnya teman-teman nih. Oke, udah komplit. Kita mulai ya, teman-teman. Di sini ada Vika, ada Pugu Hare Maulana, ada Novenia, ada Sofia, dan ada Istiana. Oke, kita mulai ya. Are you ready? 3, 2, 1, and... Ya, nanti tinggal dipilih ya. Di teman-teman itu tampilannya ada 4 pilihan saja. Terima kasih. Wah, jawabannya masih ada yang salah semua. Nah, ini, yuk semangat yuk. Oke, siap-siap soal kedua ya. Alhamdulillah. Bisa jawab semua.
Next ke soal ketiga ya. Oh ya, peringkat ini peringkat tercepat. Oke, ternyata ada yang jawab Adolfnya 1, ada yang Ambridge 1, dan Emlyn Stanley 2. Baik. Oke. Arya selamat untuk juara ketiga, ada Sofia selamat untuk juara kedua, dan juara pertama yaitu pada Novenia. Hore! Terima kasih, Bu. Oke, seru ya, teman-teman ya. Terima kasih banyak. Kembali. Baik, saya simpulkan untuk materi hari ini. Virus itu berukuran sangat kecil, sekitar 20-300 milimikron, yang menyebabkan penyakit. Ditemukan pertama kali oleh Adolf Meyer pada tahun 1887 mengenai penyakit bercak kuning pada daun tembakau yang diperkuat kembali oleh Madrid Weldon Stanley pada 1935 yang mengisolasi virus dan menemukan klasifikasi virus tersebut sebagai tobacco mosaic virus. Seperti itu. Ciri-ciri virus itu biasanya ada asam nukleat, ada kapsidnya, dan tidak memiliki membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan disebut bukan sel, biasanya disebutnya lebih partikel atau virions, itu bentuk ada kumpan, ada bentuk T, ada berbentuk struktur, berbentuk batang, seperti itu. Struktur virus itu terdiri dari genom, ada DNA, RNA, ada protein kapsid, ada lapisan selubungnya. Nah, biasanya ada enzim pula yang membentuk membran genom seperti itu. Dan biasanya klasifikasi virus itu berdasarkan dari fenotip, jenis asam nukleat, replikasi organisme inang, dan jenis penyakit yang mereka timbulkan. Demikian dari saya, teman-teman. Jika tidak ada yang ditanyakan, seru ya pembelajaran hari ini. Baik, sekian materi hari ini saya sampaikan. Sampai jumpa minggu depan tanggal 8 ya teman-teman, jam 20 WIB. Nanti kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi dari sel prokariot dan eukariot, atau yang disebut juga struktur sel mikroorganisme. Salam sehat, bahagia selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.